Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah la hawla wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, rezeki itu di langit atau di bumi. Rezeki itu barangkali banyak orang yang mengira rezeki itu di bumi. Ternyata rezeki itu di langit. Ya. Karena apa? Di bumi ini manusia bekerja. Itulah yang dilakukan. Sedang rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Berarti rezeki itu di langit, sudah ditakdir oleh Allah. Nah, saudara hadirin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'udaaha kullun fi kitabim mubin. Nah, rezeki itu wa ma min dabbatin, dan tidak ada hewan melata, semua yang melata di muka bumi ini, semua makhluk hidup illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Sudah ditentukan oleh Allah rezeki itu. Nah, tentang bekerja itulah tugas kita. Jadi kita tidak perlu terlalu memikirkan rezeki, yang penting bekerja. Ya. Oleh karena itu jangan sampai di dalam kita mencari rezeki justru sampai kita itu meninggalkan ibadah. Sholatnya tertunda-tunda, ya, ibadah-ibadahnya keteteran atau tertinggal karena kita mengejar rezeki yang sudah dijamin. Maka kemudian diingatkan oleh Syekh Atha'illah Al-Iskandari di dalam kitab Al-Hikamnya. Beliau mengingatkan begini: ijtihaduka fima dumina minka wa taqsiruka wa naqsiruka fima tuliba minka dalilun alanti masil basirati minka. Istihaduka, bersungguh-sungguhnya kamu, mempengosiro, mempeng itu ngoyo, ngoyo atau sangat bersungguh-sungguh, fima dumina, dengan barang yang sudah dijamin dari Allah kepada kalian. Allah sudah menjamin. Apa itu yang dijamin? Adalah rezeki, sudah dijamin oleh Allah. Warak naksiruka, dan kurangnya fima tuliba minka, dari yang dituntut atas kamu, dari kamu, yang dituntut dari kita. Yang dituntut kita adalah beribadah. Dalilun itu sebagai suatu tanda alanti masir basirati minka, butanya mata hati. Sebagai tanda butanya mata hati itu orang mengejar rezeki sampai melalaikan ibadah, meninggalkan sholat, atau mungkin sholatnya jadi tertunda-tunda. Itu ternyata menunjukkan butanya mata hati. Bapak Ibu, kalau mata ini yang buta, kita mungkin tidak bisa melihat keindahan dunia. Matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat, hijaunya dedaunan, birunya langit, mungkin tidak bisa kita saksikan kalau mata buta. Tapi lebih parah lagi kalau mata hati yang buta. Itu penderitaannya tidak ada di dunia, tetapi dunia sampai akhirat, naudzubillah. Kesasar, terjerumus, ya. Maka hati-hati sekali, boleh kita mencari rezeki, ya. Itu memang suatu kewajiban, apalagi seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Boleh kita mencari pekerjaan yang layak, yang bagus, tetapi ingat bahwa rezeki pun itu sudah ditanggung oleh Allah. Kalau kita dalam mencari rezeki ngoyo, terlalu bersungguh-sungguh sampai melupakan ibadah, itu yang error, itu yang ada masalah. Ya. Di dalam mencari rezeki pun kita lakukan, tetapi
Jangan sampai kita melalaikan ibadah. Sampai Syekh Atha'illah mengingatkan, bersungguh-sungguhnya kamu di dalam mencari barang yang sudah dijamin oleh Allah, dan kurangnya kamu di dalam mencari barang atau di dalam memenuhi apa yang dituntut oleh Allah. Tuliba minka, bima tuliba minka, dari apa-apa yang dituntut oleh Allah yaitu ibadah, itu menunjukkan butanya mata hati. Masyarakat rahimakumullah, rezeki itu sudah dijamin. Kita mencari, memang kita dalam mencari itu yang kadang-kadang kemudian bermacam-macam cara, yang sering bingung di situ. Tapi rezeki ada yang dicari dari bumi, misalnya dengan mengebor tanah, contohnya pertambangan. Di lautan, misalnya para nelayan, ya, mutiara, hiasan-hiasan dari batu-batu yang ada di lautan. Ya, macam-macam. Ada juga yang mencarinya dengan tukang, menjadi guru, menjadi polisi, menjadi apapun, silahkan, bisa. Tapi hakikatnya sebetulnya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, sehingga jangan sampai di dalam kita mencari rezeki sampai melupakan ibadah. Ya, masyarakat rahimakumullah, kalau demikian maka mata hati terbuta ya, mata hati tertutup buta. Kalau sudah butanya mata hati, maka sudah sulit melihat kebenaran, mana yang hak, mana yang batal, jadi kabur. Kalau sudah demikian itu tidak jauh orang itu dari perilaku-perilaku yang salah. Artinya semakin dekat kepada kesesatan. Misalnya mencari rezeki dengan segala macam cara. Ada enggak? Ada. Dengan menipu, mencuri, atau korupsi. Yang lain-lainnya juga banyak caranya. Kalau sampai hanya rezeki yang dikejar, padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah. Kalau memang itu belum rezekinya, kita itu mau makan saja, makanan bisa terjatuh. Kalau memang bukan rezekinya. Kalau memang rezekinya di suatu tempat dihalang oleh orang lain, Allah akan memberikan lewat jalan lainnya. Dan orang sering salah bahwa rezeki itu sering dilihat dengan uang saja. Padahal sebenarnya rezeki bukan sekedar uang. Ya, kesehatan juga rezeki, anak yang soleh juga rezeki, kemapanan, udara yang kita hirup ini juga rezeki. Banyak rezeki sampai tidak bisa terhitung ya. Nah, antara lain juga bahwa kadang-kadang orang mengatakan saya akan menjadi nikmat, menjadi senang, menjadi dahsyat hebat kalau saya kaya raya. Maka harus punya rezeki atau uang yang banyak. Tidak. Karena apa? Kekayaan terletak di qanaah. Qanaah dalam bahasa Jawa narimo ing pandung ya. Menerima ikhlas pemberian Allah, bersyukur atas pemberian Allah. Ketika orang qanaah, saat itulah orang itu mulai kaya. Dan saat itulah maka kebahagiaan dan rahmat Allah akan tercurahkan ketika kita menerima dengan senang apa yang diberikan oleh Allah. Ketika seorang anak kecil dibuatkan makanan oleh ibunya, ini tak buatkan makanan, kamu suka? Suka bu? Tentu ibu akan membuatkan makanan itu lagi, dibuatkan lagi. Tapi kalau anak kecil, enggak mau, enggak enak, enggak cocok. Nah, tentu ibu tidak akan membuatkan lagi. Rezeki yang kita terima itu masih sedikit dan hanya sedikit, dan itu untuk cobaan, untuk ujian. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ujian dari rezeki yang kecil kalau diberikan kepada kita, kemudian kita bisa menerima dan mensyukurinya, maka kita akan mendapatkan nikmat. Kalau tidak mensyukuri, mengkufuri, azab yang besar, azab yang syadid, yang pedih, yang betul-betul menyakitkan, yang sungguh-sungguh azab yang benar besar itu ya. Maka seperti anak kecil, enak bu, pasti ibu membuatkan. Ketika kita diberi rezeki, ya Allah terima kasih, alhamdulillah, diterima dengan senang hati, nikmat akan ditambah lagi. Dan ingat, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Jangan sampai rezeki yang sudah dijamin itu melalaikan kita dalam kita mengejarnya sampai melupakan ibadah, sehingga hati menjadi buta.
ketika mengejar rezeki, mengejar uang, mengejar kedudukan dan lain-lain yang bersifat duniawi sampai melupakan ibadah. Baiklah, marilah kita mengejar rezeki kita juga boleh, mencari pekerjaan, bekerja dengan ikhlas, dengan kejujuran, dengan kesungguhan, tetapi kita yakin bahwa Allah lah yang menjamin rezeki itu dan jangan sampai kita melalaikan ibadah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.